Lho, mau 7 juta tak ujog. Lho jare ini ameh dikai Pak Bupati ku ngomongnya 9,5 Dek. Kok malah 7 juta tok. Lah sing kurang ning ndi? Ya wis ra ngriku sik engko di kurangnya mesti lah engko lah ditambahi wis ra apa-apa. Lho. Yo. Lho wis mulai ra ngomong jog. Oh, raimu aja lah. Sorry ya teman-teman, tadi ada kesalahan teknis sedikit dari Mas Joko. Ya, saya mulai ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya untuk teman-teman semua. Pasti hidup Anda penuh berkelimpahan, pasti hidup Anda kaya raya, pasti Anda menjadi orang pemenang, pasti Anda sehat selalu, berbahagia selalu, pasti Anda semakin ganteng dan semakin cantik ya. Untuk teman-teman yang selalu hadir dan selalu menyimak video ini, saya kembali mengingatkan untuk teman-teman semua, sejatinya teman-teman semua itu ditakdirkan menjadi kaya raya. Sejatinya ya teman-teman semua, ini saya bocorkan sedikit rahasia ya. Rencana Tuhan atau rancangan Tuhan untuk umatnya adalah Dia yang menyongsong hari depan penuh dengan harapan ya. Rancangan Tuhan diciptakan untuk manusia untuk menyongsong hari depan penuh harapan, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Jika menyongsong hari depan dengan penuh ketakutan, itu artinya Anda tidak tergolong, tidak meyakini rancangan Tuhan. Sadari dalam diri Anda adalah pemenang. Kalau Anda pemenang, apapun urusan Anda pasti menang. Kalian harus menyadari itu. Kalian harus paham rancangan Tuhan untuk diri teman-teman semua adalah rancangan penuh kemenangan, rancangan penuh kedamaian, rancangan penuh sukacita, rancangan yang membawa damai sejahtera ya. Weton titisan Nabi Sulaiman ya, itu ada 4: Minggu Pahing, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi ya. Langsung saja ya, Nabi Sulaiman ya. Kekayaan Nabi Sulaiman menurut Al-Quran dan sejarah melimpah ruah. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang dianugerahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemampuan berbicara dengan binatang, angin, dan dapat menguasai jin. Di samping itu, Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai raja yang bijaksana terhadap rakyatnya dan memiliki harta kekayaan melimpah. Nabi Sulaiman dalam buku Islam atau King of Solomon dalam penyebutan literatur barat sama-sama menyebutkan bahwa ia memiliki harta yang sangat banyak, sehingga menjadikannya sebagai manusia terkaya di bumi ya. Nabi Sulaiman ya, sadari dalam diri teman-teman semua kalau Nabi Sulaiman itu adalah kakek moyang kalian langsung ya. Sadari jika kakek kalian kaya raya, pasti teman-teman semua akan kaya raya, mendapat warisan dari kakek. Kakek kalian itu dekat dengan Tuhan, maka bisa kaya kalian ya. Pasti diantar kakek kalian akan menjebatani ya hubungan kalian dengan Tuhan, sehingga keberlimpahan dalam hidup kalian itu akan segera Anda rasakan ya. Lalu berapa banyak kekayaan Nabi Sulaiman jika ditinjau dari Al-Quran, catatan sejarah, dan prediksi ahli? 1. Raja yang bijaksana atas semua makhluk. Nabi Sulaiman dikisahkan sebagai raja dari para manusia, seluruh binatang, dan makhluk gaib. Dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman disebut mampu menundukkan binatang-binatang, jin, dan manusia atau rakyatnya yang patuh kepadanya. Oleh sebab itu, anugerah dan mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman membuatnya dapat memiliki segala yang mudah dan berkuasa sebagai raja pada masanya. Nabi Sulaiman juga merupakan sosok yang cerdas, kaya raya, dan soleh. Kendati demikian, dianugerahi kekayaan yang melimpah, Nabi Sulaiman tetap tunduk dan selalu mengingat Allah Sang Pencipta, yaitu kakek kalian. Bisa kaya raya sebab dibantu oleh Allah atau Tuhan. Kalian juga pasti
akan merasakan kelimpahan kekayaan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Kalian semua telah menyadari kalau kalian itu adalah cucu Nabi Sulaiman. Yang di luar sana yang mengaku kami cucu sang mulia baginda, di dalam darah kami mengalir darah beliau. Ora usah minder wong kalian itu cucu ya Nabi Sulaiman, ya kalian ya bisa menyingkirkan orang-orang yang gede ndase seperti itu. Kalian itu lebih dari mereka. Kekayaan Nabi Sulaiman tergambar dalam ayat Al-Quran. Nabi Sulaiman menjadi Raja Israel setelah kepergian ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi berapa kekayaan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang megah dan mewah dan harta melimpah di dalamnya. Sejarah mengatakan kekayaan Nabi Sulaiman lebih dari 500 miliar dolar atau kalau dirupiahkan ya 7,7 kuadriliun ya. Kuadriliun itu 1 kuadriliun sama dengan 1000 triliun ya. Namun angka tersebut mengalahkan prediksi kenyataannya. Walaupun 500 miliar dolar AS, tapi itu masih kalah, masih sugih Nabi Sulaiman. Sangat mungkin jauh banyak dari jumlah tersebut jika didasarkan pada riwayat-riwayat yang ada. Saking bermegahnya Nabi Sulaiman ketika itu, ia berdoa kepada Allah supaya kerajaan dan kekayaannya tidak diturunkan kepada anak keturunannya. Wah, elek Nabi Sulaiman. Kekayaannya rak diwarisno karo anak turunane. Sebab ia takut akan terjadi perebutan kekuasaan hingga pertumpahan darah untuk mendapatkan hartanya. Akhirnya kerajaan Nabi Sulaiman diturunkan oleh orang-orang Yahudi. Dioyok ya. Pertambangan tembaga pada tahun 1964, para arkeolog melakukan penggalian pada kawah lembah Timna, Israel. Hal itu menyusul hasil penelusuran profesor dari Tel Aviv University yang namanya R.S. Ben Joseph mengatakan bahwa ada situs kuno di sana. Mereka menemukan terowongan-terowongan yang diduga merupakan area pertambangan yang digunakan para pekerja Nabi Sulaiman di sana. Nabi Sulaiman diperkirakan sukses memisahkan biji tembaga dari batuan yang ditambang. Bagaimanapun, tembaga menjadi salah satu sumber daya yang paling dicari di muka bumi. Tembaga diolah menjadi banyak peralatan senjata, banyak digunakan oleh orang-orang pada saat itu. Oleh sebab itu, pertambangan tembaga menjadi salah satu sumber kekayaan Nabi Sulaiman sekaligus industri yang menguntungkan dan mendorong perekonomian suatu wilayah kala itu. Nah, itulah penjelasan ya, kalau Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang kaya raya. Dan sadari di dalam diri teman-teman semua, kalau teman-teman semua itu adalah mempunyai weton titisan Nabi Sulaiman. Jadi kalian itu ditakdirkan sebagai pemenang, supaya jika sadar ya, karena sadar di dalam diri sudah ditakdirkan sebagai pemenang, jadi teman-teman semua itu menghadapi hari esok dengan bahagia, sukacita ya, dan rencana kehidupan Tuhan yang membahagiakan teman-teman semua. Kalian harus menyadari kalau kalian itu termasuk weton titisan Nabi Sulaiman ya. Ya, langsung saja. Minggu Pahing. Orang yang lahir di weton Minggu Pahing adalah orang yang tertutup. Mereka lebih banyak diam, sedikit bicara untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka lebih senang berada di dalam rumah dan menyibukkan diri untuk hal-hal yang bermanfaat dibanding bermain di luar untuk bergaul dengan sesama. Orang yang lahir di weton Minggu Pahing pada dasarnya juga memiliki wawasan yang luas, kecerdasan yang di atas rata-rata, kewibawaan, dan mental yang baik. Mereka seringkali dipercaya untuk menjadi pemimpin. Selain itu, karakter positif yang dimilikinya. Orang berweton Minggu Pahing juga memiliki beberapa sifat bawaan buruk. Mereka biasanya adalah orang yang sombong, takabur karena kemampuannya, punya banyak kesialan dan sering kena tipu muslihat. Kendati begitu, karakter negatif ini tidak semuanya muncul. Mungkin hanya ada beberapa saja yang timbul, tergantung dari orangnya. Yang perlu dicatat, orang yang lahir dengan weton Minggu Pahing umumnya akan sangat mengerikan jika sampai marah.
Meski dia seorang pendiam dan tidak banyak bicara, jangan sampai mereka menyakiti hati. Jangan sampai menyakiti hati orang yang wetonnya Minggu Pahing. Sebab jika sampai perasaannya terluka, mereka tak akan segan memuaskan dendamnya kepada Anda ya. Ya, apapun ya, bukan Minggu Pahing saja ya. Teman-teman semua tidak boleh menyakiti orang, karena itu akan berdampak buruk ya. Kalau dalam kalian menyakiti orang, pasti ya kata-kata dan tindakan itu pasti dalamnya serik. Kata-kata atau tindakannya pasti akan negatif, hasilnya pasti negatif. Yaitu ya tertulis contoh ini Minggu Pahing, tapi ya kalian itu renungkan sendirilah. Kalau mengecek diri sendiri, jika diri rusak ya cepat-cepat perbaiki, seperti itu. Rezeki jumlah neptu yang ini menjadi paling besar di antara weton-weton minggu lainnya. Oleh karena itu, kedatangan orang atau bayi weton ini di keluarga seringkali membawa peruntungan besar jika bayi Anda lahir di weton Minggu Pahing ya. Minggu Pahing ya, selamat ya, Anda adalah titisan Nabi Sulaiman. Dan sadari untuk weton-weton yang lain, teman-teman semua adalah titisan Nabi Sulaiman semua. Pasti teman-teman semua itu ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya. Wis sadari ae rahasia iki ya, ojo kandakno sapa-sapa, terutama Joko ya, sing cangkeme iku ngomongan. Cakep banget. Yang berikutnya, weton titisan Nabi Sulaiman ada Rabu Pon. Wataknya lakuning rembulan atau bertingkah seperti rembulan. Begitulah watak orang yang disampaikan primbon terhadap weton orang yang kelahiran Rabu Pon. Makna dari laku ini adalah bahwa mereka pandai menenteramkan hati, jiwa sosialnya tinggi, penampilannya selalu dijaga, suka bekerja, dan punya selera tinggi. Selain itu, watak yang digambarkan seperti lakuning rembulan juga memiliki sifat buruk, yaitu tidak teguh pendiriannya seperti rembulan yang selalu berganti wajah, tidak disiplin, tidak bisa bertanggung jawab, dan sering menyepelekan sesuatu yang penting. Pentingnya disepelek nopo meneh ora ya, koyo Joko. Terkadang mereka juga orang yang angkuh, tidak bisa disaingi oleh orang lain. Pekerjaan ya tak waca iki, pekerjaan mari nambah-nambah durasi saiki sing delok jog. Rezeki orang yang lahir Rabu Pon biasanya memiliki rezeki yang cukup. Ia tidak bisa mengalami kesulitan ekonomi dan kemiskinan dalam hidupnya. Rezeki datang silih berganti dan selalu bertumbuh dan bersemi seperti padi. Ya, rezekinya bagus ini ya, sadari ya. Kalau Rabu Pon dan teman-teman semua itu adalah titisan Nabi Sulaiman. Yang berikutnya ada Jumat Kliwon. Orang yang lahir di weton Jumat Kliwon disebut memiliki watak seperti lakuning rembulan atau berlaku seperti rembulan. Mereka diramalkan adalah orang yang mampu menenteramkan hati, mempesona, tapi seringkali tidak memiliki pendirian yang tetap. Selain itu, mereka juga disebut sebagai orang yang energik, pandai bergaul, pandai berbicara, selalu terlihat bahagia, tepat janji, suka menolong. Mereka juga adalah orang yang kreatif atau tidak mau menganggur. Saat waktu luang ya, akan selalu saja ada yang berusaha ia kerjakan supaya dia mendapat kemanfaatan, yaitu Jumat Kliwon ya. Rezekinya sering mengalami kesulitan, namun menginjak usia 15 tahun ke atas dia akan mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa, karena weton Jumat Kliwon adalah weton titisan Nabi Sulaiman. Dan teman-teman yang mendengarkan ya, yang wetonnya tidak termasuk weton itu, kalian harus menyadari, kalian harus merubah diri teman-teman semua dari dalam, kalau kalian itu ditakdirkan sebagai weton titisan Nabi Sulaiman. Bayangno nganggo logikamu. Yang terakhir ada Sabtu Legi, yaitu tercantum dalam primbon. Selain memiliki kepribadian layaknya rembulan, orang yang weton Sabtu Legi biasanya juga adalah orang yang selalu terlihat ceria, loyal, dan enak dalam pergaulan. Mereka memiliki banyak teman baik dan bicaranya sering digugu oleh teman-temannya. Karena itu mereka seringkali menjadi pemimpin. Rezekinya Sabtu Legi memiliki jumlah 14.
Neptu ini terbilang menengah, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dalam hal rezeki, jika seorang weton ini umumnya akan membawa perbaikan finansial ekonomi bagi keluarganya, asalkan keluarganya itu harus bersukacita, bergembira, dan meyakini kalau Allah akan melimpahkan rezekinya. Itu syaratnya cuma sederhana, teman-teman. Jadi weton titisan Nabi Sulaiman adalah Minggu Pahen, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi. Sadari ya teman-teman semua, adalah titisan Nabi Sulaiman. Jadi hari esok yang akan datang untuk teman-teman semua, hari esok yang membawa kabar gembira, hari esok yang penuh harapan, hari esok yang akan mendapatkan rezeki yang disangka dan rezeki yang tidak disangka. Ya, kalian harus menyadari itu. Rubahlah dari dalam, ya. Rubah dari dalam sama dengan positif. Pasti kita akan bertindak positif, ya. Jadi positif dalam, positif tindakan atau kata-kata, nanti hasilnya pasti akan positif, ya. Kalau hasilnya positif, itu adalah nasib. Nasib kalian saat ini adalah hasil olah pola pikir dan olah perilaku di masa lalu. Kalau Anda saat ini positif, pasti perilaku dan pola pikirnya positif. Itu seperti itu. Itu rumus, teman-teman. Itu tidak bisa diokak-okak. Itu adalah hukum, teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat, ya. Salam sukses, salam kaya raya, salam penuh berkelimpahan, salam berbahagia, salam sehat, ya. Salam semakin kaya, salam semakin cantik, salam semakin ganteng, salam sejahtera, salam Hong Swastiastu, Namo Buddhaya. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you.